Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang kelima, Nabi Idris alaihissalam, sang ilmuwan hebat. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Idris alaihissalam, sang ilmuwan hebat. Nabi Idris alaihissalam orang yang hebat. Beliau orang yang cerdas dan sabar. Beliau juga memiliki keistimewaan. Apakah keistimewaan beliau? Yuk kita pelajari bersama. Tahukah kalian siapa Nabi Idris alaihissalam itu? Dialah orang yang pertama yang pandai baca tulis. Sejak kecil dia rajin belajar ilmu, banyak ilmu yang didapat. Nabi Idris alaihissalam juga sabar berdakwah meskipun kaumnya durhaka dan jahat. A. Keistimewaan Nabi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam adalah putra Yarid bin Mehlael, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Idris alaihissalam menjadi nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Idris alaihissalam lahir di Babilonia. Tubuhnya kuat dan suka berburu. Sejak kecil Idris rajin membaca, tak heran jika dia menjadi pintar. Idris pandai menulis dan matematika. Dia ahli perbintangan dan astronomi. Dia juga ahli membuat timbangan. Dia orang yang pertama yang menjahit pakaian. Idris dikenal sebagai Asadul Usad, artinya singa yang paling berani. Idris sangat pintar dan berakhlak mulia, maka Allah mengangkatnya sebagai nabi. Di mana kita dapat menemukan berita Idris menjadi nabi? Tentunya di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 56 dan 57. B. Kesabaran berdakwah Nabi Idris alaihissalam. Bagaimanakah Nabi Idris alaihissalam berdakwah? Nabi Idris alaihissalam berdakwah kepada kaum keturunan Qabil. Kaum itu menyembah api. Nabi Idris alaihissalam berdakwah cukup lama, tetapi kaumnya masih saja durhaka. Mereka tetap menyembah api dan berbuat kejahatan. Nabi Idris alaihissalam tetap sabar berdakwah. Allah memerintahkan Nabi Idris dan pengikutnya pindah. Nabi Idris alaihissalam dan pengikutnya hijrah ke Mesir. Allah mengazab kaumnya yang durhaka dengan musim paceklik yang panjang, tidak ada hujan, cuaca sangat panas, sumur-sumur kering, hewan dan tumbuhan banyak yang mati. Manusia sedih dan susah mencari penghidupan. Begitulah siksaan Allah atas mereka. C. Nabi Idris alaihissalam bersama malaikat Israel. Suatu hari Nabi Idris alaihissalam kedatangan tamu istimewa. Seorang laki-laki muda yang tampan, pakaiannya putih bersih, rapi dan harum baunya. Nabi Idris alaihissalam tidak mengenalnya. Beliau mempersilahkan masuk rumah, menawari makan dan minum. Tetapi tamu itu tidak mau makan dan minum. Dia hanya ingin beribadah di dalam rumah itu. Nabi Idris alaihissalam juga beribadah. Keesokan harinya Nabi Idris alaihissalam bertanya, "Siapakah engkau?" Tamu itu menjawab, "Aku adalah malaikat Israel." Nabi Idris alaihissalam lalu diajak jalan-jalan ke suatu tempat. Tempat itu mengerikan. Itulah neraka, kata malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam melihatnya dan menggelengkan kepala. Nabi Idris alaihissalam juga ditunjukkan tempat yang indah. Itulah surga, tempat yang sangat menyenangkan. Nabi Idris alaihissalam pun mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian Nabi Idris alaihissalam wafat. Mahfuzat. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.